kita menunggu drop off dan lain sebagainya, pick up itu sangat messy, yang di tempat Solaria itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita drop off itu kita ada JPO, kita ada Skybridge. Jadi dari arrival kita ada Skybridge, lalu menuju ke lapangan parkir atau kalaupun drop off dan pick up ke bawah. Jadi tidak ada lagi yang dulu chaos di tempat Solaria itu ada taksi, bis, orang nyebrang dan segala macam, akan tidak ada lagi orang nyebrang. Jadi nyebrang akan melalui Skybridge JPO, dan ini sudah jadi, sudah kita simulasikan operasi dan kita akan menambahkan personel yang cukup banyak untuk memanage kemacetan ini yang di I Gusti Ngurah Rai, memperbaiki berkaca dari tahun lalu supaya kita tahun ini persiapan juga lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Pak Arya. Terima kasih. Silakan Pak Dirut. Baik, terima kasih. Mungkin untuk presentasinya bisa ditarik. Baik, yang saya hormati Bang Arya, staf khusus Menteri BUMN, Ibu Maya, dan juga rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Kami akan menyampaikan kesiapan Garuda Indonesia Group selama menyambut periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, periodenya 19 Desember sampai tanggal 3 Januari. Oke, untuk penerbangan sendiri, untuk Garuda Indonesia, kami akan menerbangkan di 49 rute domestik dan juga 49 rute domestik dan 19 rute internasional. Sedangkan Citylink kita akan terbang di 73 rute domestik dan juga 5 rute internasional. Kemudian adapun kesiapan operasional Garuda, ada 7 hal yang kami perkuat. Yang pertama tentunya operational control center, tentunya ini kita maksimalkan untuk mengantisipasi irregularity selama operasional di peak season ini. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, ada kendala baik di pesawat, cuaca maupun dengan traffic, tentunya akan menjadi perhatian dan diatur oleh Operational Control Center. Kemudian kesiapan cabin crew dan juga cockpit crew kami pastikan untuk Garuda Indonesia saat ini dan juga Citylink saat ini jumlahnya sangat mencukupi. Kemudian armada kami juga menyiapkan adanya pesawat standby, pesawat yang beroperasi secara reguler. Kemudian yang berikutnya adalah edukasi terhadap penumpang. Ini di channel-channel media kami sudah kita sampaikan flow penumpang untuk melaksanakan penerbangan baik datang sampai pre-flight sampai post-flight. Kemudian kami juga dari manajemen baik Garuda maupun Citylink kita akan mengaktifasi posko selama Nataru ini yang tentunya nanti akan berkoordinasi aktif dengan tim Injurni Airport dan juga dari Kementerian Perhubungan dan juga BUMN. Kemudian yang berikutnya adalah terkait infrastruktur dan layanan darat. Kami sudah berkoordinasi, kemarin kami sudah ketemu juga dengan Direktur dari IAS Airport. Kita sudah berkoordinasi terkait persiapan dan kesiapan peralatan GSE, ground support equipment selama peak season ini. Dan tentunya yang terakhir kita akan memastikan pemenuhan standar layanan dari Garuda Indonesia. Untuk armada sendiri, Garuda Indonesia menyiapkan 58 pesawat, terdiri dari 39 Boeing 737 NG, kemudian 12 Airbus 330 dan 7 Boeing 777. Sedangkan untuk Citylink, di sini kami dapat informasi paling update bahwa disiapkan 35 armada yang terdiri dari 32 Airbus 320 dan 3 pesawat ATR. Kemudian untuk pertumbuhan penumpang sendiri, mungkin bisa ke slide 7. Untuk pertumbuhan penumpang, ini dapat kami sampaikan untuk tahun 2024 ini terdapat peningkatan sebesar 24% dibanding tahun 2023, ya untuk periode Nataru saja.
Jadi ada peningkatan yang signifikan, namun kalau kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi itu masih di 66%. Dan puncak arus libur ini kami perkirakan di tanggal 21 Desember dan tanggal 5 Januari. Dan ini adalah rute-rute domestik yang peak ya, seperti Denpasar, Sorong, Manado, Kuala Namu, Jayapura, Pontianak, Surabaya, Jogja, dan Lombok. Sedangkan untuk internasional yang cukup banyak peminatnya, bahkan sekarang sudah di atas 70%, itu Singapura, Haneda, Hong Kong, Bangkok, dan juga Sydney. Sedangkan untuk Citylink, di sini ada rute peak yang kita lihat seperti Kuala Namu, kemudian Lombok, Denpasar juga terjadi peningkatan, Balikpapan, Jogja, kemudian Batam, Silangit, Jakarta, Silangit, dan juga ke Malang. Next, jadi untuk total kursi, Garuda Indonesia itu menyiapkan 741.514 kursi dengan total penerbangan 4.028. Sedangkan Citylink, kami menyiapkan 717.560 kursi dengan total 171 penerbangan. Jadi total kurang lebih 1,4 juta kursi dengan total penerbangan 8.000, hampir 8.200 penerbangan selama masa peak season. Jadi hal ini bisa terjadi peningkatan karena untuk Garuda Indonesia sendiri kita mengajukan dan sudah disetujui penambahan frekuensi sebanyak 316 flight, ya 316 flight, sedangkan Citylink di 210 flight. Jadi total kita mengajukan sebanyak 526 flight. Jadi ada penambahan flight di rute-rute unggulan. Kemudian kami sampaikan juga, ini mungkin izin Bang Arya mungkin kita colong sedikit sebelum nanti pertanyaannya semakin memanas, kami menyampaikan dulu di sini. Jadi memang kapasitas produksi kita ketahui bersama bahwa tadi Bang Arya juga sudah menyampaikan, kita memang perlu untuk penambahan jumlah pesawat, dan kami sampaikan kabar gembira bahwa di Garuda Indonesia nanti satu pesawat sudah datang, ya satu pesawat sudah datang, saat ini sedang dalam proses painting dan juga refurbishment interior pesawat. Kemudian direncanakan nanti di akhir bulan ini juga datang satu pesawat lagi dan 2 pesawat nanti di Januari. Ya itu yang sudah pasti dan kemudian sudah ada tanggal delivery date-nya, dan target kami nanti di tahun 2025 kita akan menambah pesawat lagi 15 sampai 20 pesawat lagi. Ya tentunya ini membutuhkan kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, dan kalau memang sudah ada jadwal kedatangannya dan juga apabila ada acara seremoninya pasti akan kami undang rekan-rekan media. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bang Arya. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih Pak Dirut, Pak Ibu Dirut. Selanjutnya silakan teman-teman. Ya pertanyaannya seputar Nataru ya, jangan yang lain. Ya silakan. Ya. Kan tadi udah lihat ya, keren banget ya bandaranya. Nanti jangan nginap di bandara ya. Baru mau nanya. Nanti ada berapa teman-teman nih kayak si siapa ya, Ahmad tuh kadang-kadang kos-kosannya habis dia dipindah ke bandara pula. Tolong jangan kalau itu. Walaupun nyaman tapi tolong jangan pindah kos. Silakan. Ya, saya Findri, Bapak Ibu. Selamat pagi, masih pagi ya. Mungkin ke Ibu dulu ya pertama soal ini konfirmasi untuk yang diskon PJP 2U sama PJP 4U itu di seluruh bandara atau berapa bandara? Ada beberapa pertanyaannya Bu. Ya, Mohon maaf. Betul. Itu pertama. Kedua, karena diskonnya itu dihitung di bandara kedatangan, kalau penerbangan internasional dia dapat diskon juga atau enggak di bandara itu? Itu yang kedua. Ketiga, ini kan dari diskon seharusnya jadi sumber pendapatan perusahaan. Ketika pemerintah minta tolong, ayo dong bantuin turunin tiket pesawat, sudah dihitung nggak sih seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan yang loss dari ini? Dan ada rencana juga kan pemerintah sempat bilang
Pemerintah kan sempat bilang nanti Idul Fitri juga akan dilakukan biar adil katanya gitu. Itu kan berarti ada tambahan lagi potensi loss, mungkin bisa di-share seberapa besar sebenarnya, seberapa signifikan, atau jangan-jangan karena pendapatan perusahaan udah tinggi, alah ini kecil gitu. Aduh. Siapa tahu. Kemudian soal tadi yang bandara beroperasi 24 jam, itu apakah ada tambahan fee atau digratiskan? Untuk bandara yang mana? Yang 24 jam yang beroperasi 24 semua. jam, betul. Apakah itu free buat pengguna atau nanti kita kena charge lagi? Oke. Terus, iya, terima kasih. Terus terakhir soal transformasi tadi. Ya. Bagus banget rencananya untuk beautifikasi, tapi aku penasaran soal perbaikan layanan khususnya untuk pengambilan bagasi. Apakah mungkin ada rencana bisa dikurangi lagi waktunya? Betul. Karena terakhir pengalaman pribadi itu 1 jam lebih habis untuk nunggu bagasi. Ya. Mungkin bisa di-share strateginya akan seperti apa? Oke. Ini untuk Pak Dirut Garuda. Udah keburu dijawab tadi soal rencana penambahan armada. Tahu, makanya aku jawab. Siap. Ini tapi mau konfirmasi karena gini, ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Garuda itu berkontribusi membuat harga tiket pesawat sekarang mahal. Karena armadanya nggak ada, artinya mereka nggak punya pesaing, mau naikin harga berapapun orang akan ambil. Karena kebutuhannya sebenarnya ada. Apakah setuju dengan teori tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, karena ternyata sudah ada rencana untuk nambah armada, mungkin bisa di-share berapa besar tuh investasinya untuk 15-20 pesawat, dapat dari mana dananya, mungkin bisa di-share. Terima kasih. Yang tadi Terakhir, Pak Arya belum kebagian pertanyaan. Enggak, belum kebagian pertanyaan. Kementerian BUMN, bagaimana dukungannya untuk Garuda ini? Karena tadi kan kalau kita dengar beberapa pendapat orang, ini ada kontribusi besar Garuda nih bikin harga tiket mahal. Kementerian BUMN bagaimana membantu Garuda untuk memperbaiki kondisinya lagi? Terima kasih. tadi mengenai ini nggak usah dibicarakan mengenai ini bukan loss atau apapun. Ya di mana-mana, ya kan. Wajar juga ada periode-periode tertentu kita menurunkan harga kan wajar aja. Jadi bukanlah langsung wah ini lossnya sekian, nanti berita kamu udah tahu saya tuh. Wah akibat ini lossnya sekian enggak. Yeah. Tahu tuh saya kan. Enggak. Kita pokoknya ada namanya periode-periode tertentu wajar saja sebuah perusahaan ataupun apapun namanya korporasi itu memberikan harga yang baik untuk pelanggannya gitu. Jadi malah kita sangat support yang namanya kebijakan Pak Prabowo. Ini seperti yang kita katakan tadi, ketika semua negara kemanapun Anda pergi pasti naik harga, mahal, justru ya. kita yang turun. Turun Ini kan bagus ya untuk supaya masyarakat Indonesia itu Ya. banyak yang bisa liburan dan harus lihat efek ekonominya Betul. ke daerah. Jadi lihat dari sisi itunya. Jadi lihat isinya kalau ada kenaikan artinya kenaikan penumpang makin tinggi kan roda ekonomi di mana-mana berputar nih. Yang tadinya mereka mungkin karena harga mungkin agak naik pada saat liburan, biasanya mereka naik akibatnya mereka mungkin liburannya 3 hari. Dengan seperti ini bisa nambah jadi 5 hari, kan efek ekonominya lebih besar lagi gitu. Jadi jangan dilihat bahwa ini dari sisi loss atau apapun. Jadi nggak perlu, kita jangan ngomongin loss kalau untuk hal-hal begini, kita ngomonginnya untuk semua rakyat gitu ya. Jadi Mbak Dirut nggak usah jawab tuh, itu saya aja yang Ya, jawab. oke, siap. Iya, siap. Mungkin saya yang teknisnya tadi ya, yang mengenai PJP2U dan PJP4U ya, mengenai passenger service charge dan passenger airlines charge ya untuk take off landing fee. Jadi memang kita memberikan penurunan tarif selama periode Nataru, dan ini memang tadi saya sepakat dengan Bang Arya tadi statementnya. Pastinya kita ada ini ya cost ya untuk ini, tapi yang kita lihat memang harusnya adalah economic impact dan multiplier effect yang bisa dihasilkan dari ini, dari concerted effort ini. Kalau kita lihat kajian di sebelumnya Bang Arya, setiap spend yang kita ini adalah multiplier effect-nya 10 sampai 12 kali lipat. Jadi apapun itu pasti multiplier effect-nya untuk masyarakat itu minimum 10 sampai 12 kali lipat dengan ada peningkatan traffic dan multiplier effect di berbagai destinasi. Jadi ini kita melihat positifnya bahwa memang apa yang kita bisa kontribusikan untuk masyarakat ini jauh lebih besar. Lalu untuk pengoperasian bandara sendiri kita melakukan 24 jam di seluruh bandara.
Jadi kita menambah personil yang tadi saya sampaikan semua, kita akan berikan datanya ini untuk seluruh bandara sebagai komitmen kami untuk layanan yang lebih baik di saat peak traffic Nataru. Ya. Tidak ada tanpa fee tambahan. Penurunan tarifnya ya. Di semua bandara, betul, di semua bandara ekonomi ya, kelas ekonomi. Kelas ekonomi, betul. Penerbangan domestik. Domestik tidak, domestik ekonomi selama periode Nataru itu di tak penurunan tarif. Ya. Oh iya betul, ya. Baggage claim ini termasuk dari salah satu transformasi proses. Jadi mohon agak siang ini agak bersabar sedikit. Saya komitmennya mungkin tidak bisa 15 Desember, tapi di Maret kita harapkan sudah ini terrealisasi karena ini memang again ini stakeholder di bandara dan semua pihak ini sangat banyak ya, sehingga kita harus memanage ini semua di belakang layar di mana kita ada Kementerian BUMN, imigrasi, bea cukai dan keperhubungan dan ini adalah untuk first back, last back komitmen kami adalah 20 sampai 40 menit ke depannya. Dan ini kami sedang melakukan effort yang sangat luar biasa di IAS, salah satu anak perusahaan kami, Engineering Aviation Service, untuk mengganti majority of equipment untuk membuat ini semua lebih cepat. Dan juga mengatur dari sisi airside flow. Karena memang airside ini yang menjadi agak bottleneck untuk masuknya bagasi. Nah ini kita sedang melakukan airside transformation juga. Yang tadi saya tidak sampaikan, sebenarnya airside ini juga kita lakukan transformasi sehingga perjalanan dari pesawat sampai ke bagasi itu lebih cepat dan juga first back, last backnya ini kita bisa komit dengan SLA yang memang sudah kita tentukan. Bang, sudah dijawab semua tadi kan Mbak ya? Belum ya? Nah oke, saya coba jawab ya Mbak Findri. Baik, jadi kalau Garuda kontribusi tiket harga mahal, kayaknya dari dulu harganya Garuda tuh segitu-segitu aja loh. Karena ini kan tiket tarif batas atas ini kan dari 2019. Jadi dari dulu harganya udah segitu aja. Jadi tidak ada masa di mana Garuda harganya sangat rendah sekali, terus sekarang dalam 2 tahun tiba-tiba jadi tinggi sekali, tidak. Ya dapat saya sampaikan, jadi kalau ada wacana, ini jangan-jangan Garuda nih yang bikin harga jadi mahal, oh enggak. Garuda dari dulu posisinya di situ, Citylink dari dulu ya posisinya terus di situ. Justru tidak ada perubahan tarif batas atas ini ya kami mengerti karena ini akan semakin memberatkan masyarakat tentunya kan. Itu. Nah kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya, mudah-mudahan ini tidak ditanya lagi ya, masalah pesawat dana dari mana. Jadi saya sampaikan, mungkin Mbak Findri juga bisa melihat sibuknya saya engage dengan beberapa dari vendor, dari Airbus, dari Boeing, dari beberapa lessor ya. Artinya kita membuka luas-luasnya komunikasi bahkan dengan beberapa airline besar ya untuk menambah pesawat tadi, dan tentunya kalau kita bicara angka masih sangat jauh sekali Mbak. Masih sangat jauh sekali. Berapa nanti satu pesawatnya itu masih sangat jauh sekali. Sehingga untuk pertanyaan berapa dana yang dibutuhkan, itu masih sangat jauh. Tapi nanti kalau sudah ada angkanya akan kita sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Kalau sumber dananya, ya tentunya akan kita komunikasikan nanti dengan Kementerian BUMN, dengan Kementerian Perhubungan, akan kita komunikasi lebih lanjut. Tetapi kita juga punya operational cash. Nah, jadi ada gambaran Mbak ya, bukan semuanya kita akan minta gitu, enggak. Ya, tentunya akan kita kolaborasikan, kita koordinasikan dengan seluruh kementerian terkait, gitu. Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya, ini yang depan. Gantian cowok cewek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Aji Cakti dari kantor berita Antara. Pertanyaannya cukup banyak, tapi mudah-mudahan terjawab semua. Pertama buat Ibu Maya dulu, Bu. Ini kan terkait dengan libur Natal dan akhir tahun ya Bu ya. Bagaimana InJourney sendiri ibaratnya mempromosikan atau mengencarkan gerakan Bangga Berwisata Indonesia kepada masyarakat agar mereka bisa liburan lebih baik di tanah air aja daripada ke luar negeri. Itu yang pertama, mumpung proyeksinya tadi lagi naik kan. Terus yang kedua, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan kan, bandara untuk libur Natal dan Tahun Baru ini jadi simpul transportasi yang terpadat tuh.
prediksinya sekitar 8,2 juta orang akan menggunakan bandara untuk terbang kemana-mana. Nah, antisipasi dari InJourney sendiri terkait untuk menghadapi kepadatan ini bagaimana strategi-strateginya. Terus yang ketiga, kalau boleh saya mau menanyakan juga mengenai proyeksi okupansi hotel di bawah HIM untuk libur Natal dan Tahun Baru ini seperti apa dan terkonsentrasi di lokasi mana saja, serta nanti strategi pelayanannya itu seperti apa. Terus yang terakhir, untuk destinasi wisata Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Roromendut, kemungkinan proyeksi kunjungannya di libur akhir tahun ini dan Natal tahun ini seperti apa, Bu? Kemudian nanti strategi-strategi pelayanan dan antisipasi kepadatannya seperti apa juga, Ibu. Itu aja, terima kasih. Dan untuk Pak Dirut, yang pertama adalah Pak, boleh ditegaskan lagi Garuda dan Citylink akan melayani berapa rute dan berapa rute tadi boleh dikasih lagi melayani berapa rute baik domestik maupun internasional, dan apakah banyaknya rute domestik itu sebagai dukungan Garuda untuk Gernas BBI juga, Gerakan Nasional Bangga Berwisata Indonesia juga. Terus yang kedua Pak, kita tahu kan saat ini kondisi cuaca sedang fluktuatif ya Pak ya, sedang tidak menentu. Antisipasi Garuda sendiri dan Citylink sendiri untuk keselamatan penumpang dan persiapan menghadapi cuaca yang begitu ekstrim seperti apa? Dan kalaupun nanti ini pertanyaan ketiga, dan kalau terjadi force majeure dan kemudian penerbangan ditunda atau dibatalkan demi keselamatan semua, itu nanti ada kompensasi apa dari Garuda demi keselamatan, jangan sampai cuaca ekstrim dipaksakan juga untuk terbang. Terima kasih. Oke, dari saya dulu ya mengenai destinasi yang memang di bawah InJourney dan destinasi super prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi memang kita ada 5 destinasi super prioritas yang telah dicanangkan pemerintah, di mana dari 5 tersebut 4 ada asetnya InJourney, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Toba. Dan itu betul sekali Pak mengenai konsep Bangga Berwisata Indonesia. Memang kita ingin para semua berwisatanya kalau bisa jangan terlalu banyak keluar negeri, kita tetap di domestik ya. Untuk mengencourage tersebut kita ada beberapa parameter. Salah satunya adalah attraction. Attraction ini sangat penting, mungkin nanti kita bisa press con terpisah kali ya Bang Arya untuk kita memaparkan semua program yang ada untuk selama libur ini. Jadi kita ada berbagai event yang akan kita adakan. Mungkin salah satunya saya sebut beberapa ya. Kita di hotel kami di Meru dan Bali Beach yang sekarang kita buka di Sanur, okupansinya sekarang sudah 98%. Kita sudah 450 kamar, okupansi 98%, dan kita akan ada Anggun C. Sasmi konser saat New Year untuk di Bali. Jadi teman-teman welcome kalau ini ada Anggun nanti datang. Lalu di berbagai titik attraction kita juga kita menyiapkan semua konser maupun cultural budaya. Di masing-masing attraction kita ini mempunyai targeting, segmentation, positioning yang harus kita jaga. Seperti misalnya Borobudur. Borobudur ini segmentationnya adalah cultural, heritage, spiritual. Jadi pastinya attraction yang kita buat akan sejalan dengan cultural, spiritual maupun heritage. Tapi nanti di Prambanan kita ada konser musik dengan kemungkinan besar Sheila on Seven, dan ada beberapa lagi yang cukup artis-artis nasional yang terkenal. Di TMI juga kita ada banyak artis-artis nasional yang terkenal. Nanti kita akan share juga, ada Project Pop, ada banyak lah ya artis-artis nasional, dan juga penampilan budaya di berbagai atraksi. Sama juga di Nusa Dua, di Mandalika, di Labuan Bajo kita juga melakukan banyak sekali event dan attraction yang memang notable untuk di visit oleh para pengunjung. Jadi ini yang akan kita lakukan. Itu tadi saya menjawab sedikit mengenai hotel ya. Pastinya hotel kita tidak bisa merata 98% occupancy. Kebetulan memang Meru nih lagi hits banget, lagi tren. Jadi sangat tinggi occupancy-nya. Tapi memang kita mungkin average itu kita di sekitar 70% occupancy selama hotel-hotel kita, karena kita juga sedang dalam proses mengkonsolidasi hotel. Sehingga nanti kita ada 34 hotel di bawah InJourney, dan ini akan operatorship-nya akan kita atur sehingga okupansinya juga meningkat.
Lalu pertanyaan ketiga mengenai Simpul Gate Bandara. Ya, kami sangat aware bahwa memang bandara ini adalah simpul gate dari traffic ya, sehingga tadi persiapan yang kami lakukan ini cukup menyeluruh dari sisi premis maupun people maupun proses. Untuk people saya akan sampaikan sedikit bahwa kita menyiapkan posko untuk di semua bandara kita, 37 bandara yang jernih kita menyiapkan posko yang beroperasi 24 jam dan itu selama periode Nataru. Kita mengetahui puncak-puncak arus, kita sudah memprediksi arus keberangkatan maupun kedatangan di mana itu kita menambahkan personel juga. 16.000 personel kita tambahkan, lalu facility care, trolley, dan juga ini equipment ya. Tadi ada pertanyaan mengenai untuk Pak Wamil dan juga mengenai equipment. Equipment ini kita tambah, saya cek nih sekarang bahwa ground service equipment ini kita tambah hampir sampai 100 unit untuk melayani Nataru, sehingga lebih cepat lagi untuk ground handling, facility support, dan berbagai service untuk aviation. Itu tambahan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Dirut. Baik. Terima kasih Mas Aji Sakti dari Berita Antara ya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Rute tadi sudah kami sampaikan untuk Garuda dan juga Citylink. Kita ada di 49 bandara dan domestik dan 19 internasional untuk Garuda, sedangkan Citylink 73 domestik dan juga 5 internasional. Jadi total ada 122 domestik dan juga 24 internasional. Tentunya kita engage dengan teman-teman yang ada di daerah tentunya, seiring dengan peningkatan angka penumpang secara otomatis kunjungan ke tempat-tempat wisata kita juga akan semakin tinggi. Dan kami sampaikan tadi bahwa engagement tersebut yang tadi saya sampaikan justru di Denpasar dan Sorong ini terjadi peningkatan yang signifikan. Jadi tempat wisata di Denpasar sampai saat ini masih menjadi favorit dan juga di Sorong juga semakin bertambah angkanya. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan cuaca, antisipasi selama peak season. Betul, kemarin di RDP dengan Komisi 5 juga disampaikan bahwa memang ada cuaca dingin, terutama cuaca dingin yang datang dari Siberia yang tentunya akan membuat kondisi cuaca di selama peak season ini mungkin agak sedikit ada perubahan. Itu informasi dari BMKG dan saya adalah pilot Mas ya. Jadi namanya penerbangan itu mau di kondisi apa saja kita punya standar-standar sendiri gitu. Jadi mau di periode apa saja kita sudah punya limitasi-limitasi gitu. Jadi tidak ada namanya pilot akan terbang itu dengan kondisi bahwa dia dipaksa untuk terbang, itu enggak ada. Ya, artinya kalau memang masuk limitasi dia akan berangkat, kalau tidak masuk limitasi dia tidak akan berangkat. Itu sudah harga matinya kira-kira seperti itu Mas. Artinya jadi jangan khawatir, kita tentunya akan sangat respect dengan kondisi cuaca. Jadi terkait dengan faktor keselamatan dan juga pelayanan, kaitannya dengan delay management dan juga force major, tentunya kami akan sangat mengikuti. Ini langsung pertanyaan ketiga ya Mas ya, takutnya nanti nggak disampaikan dibilang lupa nih. Jadi force major kita akan mengikuti peraturan Menteri Perhubungan yang nomor 89 tahun 2015. Itu kan jelas bahwa terkait kondisi-kondisi apa yang harus dihandle dan harus dilayani oleh maskapai di 30 menit, ke 1 jam, ke 2 jam, ke 3 jam, ke 4 jam, bahkan di atas 4 jam. Jadi selama itu memang tertulis dan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, tentu kita akan patuh untuk mengikuti hal tersebut. Bahkan yang saya tahu sih sampai sekarang Garuda itu tidak pernah tuh yang namanya menyia-nyiakan customer-nya, yang saya tahu ya sampai sekarang. Justru kami berusaha untuk memberikan layanan bahkan terkadang lebih daripada yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Mungkin itu Mas Aji Sakti, terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Bang. Bang Arya kan kemarin Pak Erik bilang kalau misalkan untuk kedepannya itu penurunan harga tiket setelah Nataru ini dibutuhkan kerjasama sama swasta. Nah dari pemerintah tuh atau dari BUMN inisiasinya apa sih yang bisa diberikan buat swasta tuh bisa ikut juga gitu? Mungkin dari Pak Wamilden juga bisa ngasih Pak pengalamannya sebelumnya di swasta. Kira-kira kalau misalnya kondisinya dari Garuda udah nurunin, itu masih berlaku nggak sih Pak ke
bakal apa sih berpengaruh ke teman-teman maskapai yang lainnya gitu. Terus yang kedua soal penambahan armada, kira-kira Kementerian BUMN mau memberikan PMN nggak Bang buat Garuda? Sama kemarin yang soal Boeing ngajak kerjasama dengan Garuda untuk pengadaan itu gimana, udah ada pembahasan atau belum? Terima kasih. Baik, untuk swasta kan kita kan Kementerian BUMN ini seperti korporasi saja, jadi bukan sebagai regulator, maka kita hanya mendorong gitu. Kan kita bukan regulator ya, sebagai Kementerian BUMN gitu. Jadi lebih kepada dorongan aja, sama-sama gitu loh. Kemudian yang kedua tadi mengenai memang kita tahu bahwa saat ini kebutuhan pesawat kita sangat besar gitu. Bisa dibilang tadi kan ada Pak Dirut tadi sudah paparkan ya. Sebelum pandemi itu kita punya berapa ya? 150 sebelum pandemi. 150. Saat sini 390. Berarti kan kurang memang pesawat kita. Nah, karena kurang pesawat, wajar kalau misalnya BUMN juga cari celah apakah bisa ada penambahan pesawat. Tapi kan kita tahu juga sekarang ini Garuda kan sebelumnya kan mengalami masa-masa yang teman-teman tahu kondisi yang tidak baik. Sekarang sudah mulai pick up ya, kenaikan naik terus gitu ya. Dan masih ada memang beban-beban masa lalu, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, nanti kita akan carikan cara bagaimana dengan misalnya tadi kan Pak Dirut udah katakan bahwa ada kombinasi antara kemampuan finansialnya Garuda dengan dorongan dari kita gitu. Dorongan dari kita kan udah tahu dorongannya Bapak bentuknya ya. Udah tahu kan? Masa nggak tahu sih gitu aja. Berapa lama di sini jadi wartawan masa nggak tahu dorongannya. Apanya? Kami masih nunggu proposal dari Garuda. Lah iya nunggu Garuda dulu kan kita nanti Garuda akan kasih proposal, hitungannya bagaimana, kita cari nanti celahnya di mana supaya memenuhi kebutuhan penerbangan. Jadi ini bukan soal Garuda ekspansi ya, bukan. Tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan demand dari rakyat kita ini. Makin banyak yang pengen naik pesawat gitu loh. Ya dulu aja si Ricky misalnya ke kampungnya dia naik bus, sekarang pengen naik pesawat supaya keren dilihat sama keluarganya gitu kan. Mau nggak mau ada kebutuhan naik gitu. Jadi wajar kalau kebutuhannya makin tinggi, maka masyarakat juga butuh pesawat makin banyak gitu. Soal bagaimana kami lagi nunggu proposalnya Garuda. Loh kan kita belum tahu. Tunggu aja. Bukan, nanti kita lihat bagaimana. Ya, yang pasti kita support Garuda dengan Citylink supaya bisa menambah jumlah pesawat ya. Tapi sekarang jumlah pesawat di dunia juga susah kan? Susah loh. Jadi kita mau nyari pesawat juga nggak ada juga barangnya kan, susah juga gitu. Jadi memang kita tahu hanya ada dua yang ini ya, produsen pesawat yang sekarang ini ada di mana-mana. Jadi wajar kalau memang kebutuhannya tinggi ya, kita harus ngejar gitu. Soal bagaimana nanti kita lihat. Kita tunggu proposalnya Garuda. Apa? Kan itu bisa banyak hal ya, banyak hal. Tapi makanya kita tunggu proposalnya Garuda nanti. Setelah itu kita lihat tahun depan bagaimana. Oke? Ya. Jangan gitu, nanti Garuda turunin nanti dianggap lain turun gitu. Ini nakal banget nih, mancing-mancingnya kiri-kiri gitu. Jangan gitu. Iya. Jadi Mbak siapa tadi namanya? Mbak Fadia. Oke, Mbak Fadia. Jadi kalau kami kan ya berkoordinasi aktif dengan Kementerian Infrastruktur, Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Perhubungan, bahkan kemarin ada Kementerian Pariwisata juga ikut. Jadi kita sudah sepakat, kita turunkan. Kemudian bagaimana dengan swasta gitu. Nah, kalau untuk swasta kami yakin juga pasti tentu akan menurunkan. Dan ini kan suara rakyat itu kan pasti akan didengar sama pemerintah. Artinya
kalau terkait pengawasan dan lain-lain ya mungkin kementerian terkait yang akan melakukan itu, Mbak. Tapi kalau di Garuda sendiri kami pastikan kami ikut instruksi pemerintah gitu. Ya, jangan dibalik-balik ya. Citylink juga turun loh. Pelita juga turun gitu. Jadi ini semua komitmennya BUMN. Jangan nanti judulnya karena Garuda mau turun, akhirnya semua turun. Ntar dibilang lagi nih yang penentu harga tinggi itu Garuda nih katanya. Padahal udah dikatakan bahwa harga Garuda itu sejak tahun 2019 ya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi jangan lagi lah ya, nakal banget sih. Bang Arya, kalau saya boleh nambahin sedikit aja, karena kan dari bandara ini kita memiliki data sebenarnya secara komprehensif ya. Iya. Tidak hanya Garuda, tidak hanya Semua lah tapi ya. kita punya semua dan Iya. termasuk internasional. Jadi memang yang tadi Bang Arya sampaikan, memang ini adalah sebenarnya teori of economy kan, isu supply versus demand. Di mana memang sebelumnya itu 750 fleet, kita sekarang di 390 fleet. Bagaimana kita bisa memfulfill demand kalau memang supply-nya tidak ada. Dan dari flight utilization pun kita ini saat ini running at 70%. Jadi ini yang harus sebenarnya kita solve bersama as a concerted effort. Tadi Pak Wamildan menyampaikan memang ini banyak sekali kementerian lembaga yang harus kita duduk bareng untuk apa concerted effortnya, tidak hanya dari Garuda, bandara dan ini berbagai effort ya, sehingga kita lihat memang problemnya sebenarnya apa, tidak hanya memperbaiki symptoms but the actual problem. Itu mungkin kedepannya pastinya dari Pak Menteri dan dari KBMN kita juga bersama dengan stakeholder yang lain untuk long term solutionnya seperti apa. Ya kan sebagai diskusi ini diskusi aja ya. Diskusi ya. 2019 kan Garuda berapa flight kita ya? 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. 500 flight. Harganya segitu, harga tiket. Sekarang setengah, harganya segitu juga. Demand dan ini ya, harusnya dia naik gitu. Ini enggak gitu, segitu juga gitu. Udah jangan dulu, yang lain gantian kamu dulu ah. Ayo Mbak, silakan Mbak. Mbak siapa namanya tadi? Ya. Ya. Perkenalkan, saya Salma dari CNBC TV Indonesia. Izin menanyakan akan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan juga pihak maskapai. Bagaimana koordinasi Garuda Indonesia, terutama dengan Kementerian BUMN atau pihak terkait untuk memastikan harga tiket tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan? Dan selain dari itu, Pak Arya, apakah ada subsidi atau insentif dari pemerintah yang diterapkan untuk mendukung penurunan tiket untuk libur Nataru ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salma dari CNBC. Jadi memang inisiasi awal ini memang kan kita dikumpulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan secara otomatis di situ kita berkumpul dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Pariwisata. Jadi beberapa kali meeting, baik itu dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Perhubungan, jadi ada beberapa series meeting, kemudian disepakati. Jadi memang kami dari Garuda waktu itu kami sangat siap penurunan fuel surcharge, kemudian dari e-journey juga kesiapannya sudah menyampaikan kesiapan, dan memang yang berikutnya adalah Pertamina. Jadi kurang lebih tanggal 29 November ya, 29 November disampaikan penurunan harga tiket kita di 10%. Jadi next step-nya apa? Next step-nya berarti kan pengawasan terhadap OTA, online travel agent ya, karena kami sampaikan untuk di channel-channel milik Garuda dan Citylink kita sudah menyesuaikan langsung, dan memang waktu itu ada penekanan kepada seluruh online travel agent untuk segera menyesuaikan. Mungkin begitu Mbak Salma, terima kasih. Gini, yang pasti kalau kita itu masing-masing kementerian silakan gitu ya, tapi yang pasti Kementerian BUMN meminta BUMN-nya setelah dari perintah Pak Prabowo jelas clear ya, meminta supaya ada penurunan harga tiket pada saat Nataru, maka Kementerian BUMN langsung berinisiatif terhadap seluruh BUMN-nya gitu. Itu bagian BUMN. Sementara untuk kementerian lain kan kita nggak bisa jawab, itu urusan masing-masing gitu. Tapi yang pasti tadi Pertamina bikin satu harga aftur di 19 bandara yang terpadat di selama Nataru, kemudian dari Angkasa Pura menurunkan biaya-biaya tadi, kemudian Garuda, Citylink dan Pelita menurunkan biaya tadi. Nah, karena itu lingkup kami,
Maka ini yang kontribusinya BUMN terhadap perintah Pak Prabowo untuk membuat masyarakat bisa ringan dalam melaksanakan ibadah Natarunya maupun berwisatanya gitu, liburannya gitu. Mudah-mudahan efek ekonominya akan sangat besar gitu. Apa? Subsidi dari mana? Saya nggak bisa ngomong kalau dari sana, karena kan saya lalu ngomong dari Kementerian BUMN-nya gitu. Nanti Mbak silakan, Mbak siapa namanya? Mbak Salma silakan tanya ke kementerian lainnya. Tapi yang pasti untuk kita yang di Kementerian BUMN dengan BUMN-nya, inilah inisiatif yang kami ambil gitu. Oke, makasih. Ya, saya Carla dari Kompas, mau memastikan lagi sih Pak, masih relate sama. Saya terusnya dua ini loh. Nanya ke Bapak dulu, nanti Pak Wamil sama Pak Bu Maya juga saya tanya. Pak Ari, kalau untuk berarti memastikan juga untuk tarif penurunan 10% ini berlaku untuk Garuda, terus Citylink dan Pelita ya Pak ya? Maskapai. Gini, saya nggak bisa gini. Silakan ke ini ke pada jangan nanti saya nggak mau disalah ya. Saya nggak mau salah. Tapi kan kami hanya di sininya dengan sendirinya kan tadi dikatakan Angkasa Pura kan itu berlaku untuk semua airline dong. Bukan hanya Garuda Pelita loh. Kemudian Pertamina afturnya kan tidak beda-beda. Dia tanya, lewat pesawat, lu Garuda ya? Dikasih. Yang ini, oh enggak gitu. Sama semua. Semua pesawat apapun mereknya, tanpa melihat mereknya, dikasih harga yang sama. Jadi, hal itu yang dilakukan oleh BUMN gitu. Itulah kontribusi kita. Jadi, kan ini efek berikutnya adalah ke airline-nya gitu ya. Gitu loh. Jadi jangan diputar-putar nanti saya salah nanti. Jangan salah loh. Jadi itu ya silakan tanya gitu ya. Jangan bikin statement ini hanya berlaku, jangan. Ini inisiatif kami seperti ini dari BUMN. Kemudian yang lain pasti ngikut lah. Ya kan? Kalau untuk penentuan turunnya 10% itu berdasarkan apa Pak? Apanya? Untuk penurunan tarif 10% itu penentuannya berdasarkan apa pertimbangan? Tiga faktor ya? Jadi ada 3 faktor untuk 10% itu. Satu adalah dari bandara sendiri, ini penurunan passenger service charge untuk seluruh penumpang di seluruh bandara. Memang domestik dan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PJP 4U, yaitu adalah penurunan tarif untuk airlines. Take off landing, parking dan lain sebagainya, penurunan tax untuk airlines. Jadi kita memberikan 2 insentif, satu untuk passenger, satu untuk airlines. Dari airlines pastinya nanti Pak Wamildan bisa menjelaskan. Lalu yang ketiga adalah Pertamina untuk fuel. Jadi ada 3 faktor yang kalau diakumulasikan kontribusinya adalah 10% penurunan tiket. Baik. Bu Maya tadi juga menyebutkan ada 37 bandara yang akan standby untuk 24 jam ya Pak? Betul. Nah itu bisa disebutkan mungkin perkiraan 37 bandaranya itu apa saja? Dan tadi disebutkan juga akan sudah ada renovasi yang dilakukan, itu berarti di Bandara Ngurah Rai dan juga Cengkareng ya Bu ya? Betul, ya. Jadi yang renovasi yang kita lakukan karena 88% traffic dari penumpang, kita ada 157 penumpang every year. Nah, 88% itu di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Karena itu fokus kita transformasi ada di 2 bandara tersebut. 37 bandara seluruh Indonesia, itu seluruh bandara kita akan memberikan 24 jam dan posko khusus untuk Nataru. Tapi memang kita ada 7 bandara utama pastinya yang kita mengetahui bahwa trafiknya itu tertinggi di Indonesia. Ya. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Wamildan, mau memastikan lagi sih tadi kan akan ada penambahan jumlah maskapai ya, terutama untuk Nataru ini. Boleh disebutkan lagi Pak jumlah maskapainya yang akan ditambahkan untuk Garuda dan juga Citylink tadi berapa ya? Oke, baik Pak. Mbak Carla dari Kompas ya. Jadi untuk jumlah pesawat yang kami sampaikan, nanti kami untuk Nataru ini kita bisa menambah 2 pesawat. Jadi 1 sudah datang, Boeing 737NG, nanti akhir bulan ada 1 dan 2 pesawat nanti di Januari. Jadi mudah-mudahan keempat-empatnya nanti bisa membantu menambah kapasitas produksi kita selama peak season Nataru ini. Itu Mbak ya. Nanti ini belum ada tambahan yang 2025 lagi ya. Jadi sementara ini baru 4 Boeing 737NG. Baru di Garuda, untuk Citylink belum. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Ada
Ada lagi? Habis? Habis ya? Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti berikutnya akan ada lagi hari apa? Kita preskon lagi? Hari Senin. Hari Senin akan ada lagi untuk apa? Pertamina dan PLN, kesiapan mereka untuk Nataru. Terima kasih Pak Dirut, Ibu Dirut, terima kasih atas kawan-kawan wartawan juga. Terima kasih semua. Selamat berliburan. Jangan lupa naik Garuda atau naik Citylink. Tapi